Saudara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono turut angkat bicara soal sindiran Jokowi mengenai estafet kepemimpinan bukan meteran pom bensin. Ibas menyatakan ia setuju proses kepemimpinan berlangsung 5 tahunan atau berlanjut 10 tahun. Menurut Ibas, ada partai yang menginginkan kepemimpinan berkelanjutan, namun juga ada partai yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Ibas bilang, narasi petahana maupun kompetitor bisa berbeda karena harus disesuaikan dengan visi kepemimpinan masing-masing 5 tahun ke depan. Setuju ya bahwa proses kepemimpinan itu akan bergulir 5 tahunan. Jika berlanjut 10 tahunan. Tentu semua partai juga menginginkan adanya proses kepemimpinan yang berkelanjutan. Tapi juga ada partai yang menginginkan proses perubahan dan perbaikan juga terjadi. Itulah demokrasi. Sehingga narasi yang disampaikan oleh seorang incumbent, narasi yang disampaikan oleh orang kompetitor atau penantang begitu ya harus disesuaikan dengan apa yang mereka ingin capai dalam cita-cita besar 5 tahun kepemimpinan nanti. Saat peluncuran Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Presiden Jokowi melempar sindiran soal pergantian kepemimpinan nasional yang akan berpuncak pada Pilpres 2024. Tanpa menyebut figur yang ia sindir, Jokowi mengibaratkan kepemimpinan sebagai tongkat estafet, bukan meteran pom bensin yang selalu kembali ke titik nol. Menurut Jokowi, pembangunan harus berkelanjutan. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin. Kita siap. Sindiran estafet kepemimpinan bukan meteran pom bensin seolah muncul sebagai balasan Jokowi atas pidato bakal Capres Anies Baswedan di acara konsolidasi nasional Ketua Fraksi PKS dan pimpinan DPRD Jakarta 30 Mei lalu. Saat itu Anies bilang estafet kepemimpinan bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya, tapi soal tujuan bernegara. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Dan itulah pegangan kita. Setiap waktu kita berhenti. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Tak hanya melempar sindiran estafet kepemimpinan bukan meteran pom bensin, di acara yang sama Jokowi juga menyatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan punya nyali. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Jokowi melempar sindiran bahwa estafet kepemimpinan bukan meteran pom bensin. Sindiran ini seolah diarahkan kepada bakal Capres Anies Baswedan yang dianggap sebagian kalangan sebagai antitesa Jokowi. Apa yang membuat Presiden sampai mengeluarkan sindiran itu dan apakah jika sampai terpilih Anies tak akan melanjutkan program pembangunan Jokowi? Sudah ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Pak Hasto. Selamat sore, Bung Iksan. Ada juru bicara, ya, ada juru bicara PKS Muhammad Iqbal bersama kita. Selamat sore, Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Dan Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Hanan. Selamat sore, LSI Mas, Lembaga Survei Indonesia. LSI, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Terima kasih. Kita ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, motifnya Pak Jokowi melempar sindiran itu apa ya Pak?
Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang, mengungkapkan suatu visi masa depan Indonesia 2045, dan diperlukan bagaimana syarat kemajuan itu memerlukan adanya stabilitas, kepemimpinan yang berani, yang smart, yang punya nyali, dan juga pentingnya kualitas SDM. Semua mengacu pada tujuan bernegara, dan Pak Jokowi di dalam memimpin Indonesia Raya kita selama 2 periode meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat, dan beliau menaruh perhatian yang sangat penting tentang pentingnya suatu kesinambungan dari kepemimpinan itu, yang khususnya berkaitan dengan haluan negara, khususnya berkaitan bagaimana 13 tahun momentum yang kita miliki ke depan menjelang 2030 terhadap bonus demografi agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengalami loncatan kemajuan, sehingga tidak ada suatu bentuk sindir-menyindir, yang ada hanya suatu penegasan tentang pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Dan secara teoretik banyak kajian-kajian ilmiah yang membuktikan bahwa tugas seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, itu juga berkepentingan terhadap siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan itu. Kita punya pengalaman ya secara empiris di Jakarta, bagaimana berkaitan dengan penanganan banjir hanya untuk sodetan di dalam mengatasi banjir saja, tidak dilanjutkan kepemimpinannya karena terjadi proses pergantian yang memiliki suatu garis-garis kebijakan yang berbeda, sehingga Presiden Jokowi menekankan pentingnya aspek kesinambungan tersebut. Artinya benar ya Pak Hasto, yang disasar adalah baca pres Anies Baswedan? Ya, tidak dilakukan secara spesifik, hanya saja bahwa kepemimpinan itu memang memiliki koneksivitas dan memiliki keberlanjutan kemajuan. Dengan demikian, campur tangan dari Pak Presiden Jokowi di dalam mencanangkan visi 2045 mau tidak mau adalah mengarahkan pada kesamaan haluan negara. Ini yang seharusnya juga seluruh nama-nama yang diunggulkan di dalam calon presiden yang akan datang, baik itu Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo maupun Pak Anies, memahami bahwa presiden memang memiliki legalitas yang sangat kuat di dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang. Inilah yang harusnya dipahami, sehingga daripada Pak Anies misalnya dalam pidato yang dicuplek tadi memberikan suatu kritik yang sebenarnya tidak relevan, lebih baik menyatukan diri. Toh Pak Jokowi adalah presiden kita semua, menyatukan diri dalam rencana pembangunan jangka panjang, di mana progres dari Presiden Jokowi baik pada saat menjadi gubernur maupun 2 periode menjadi presiden memang sangat layak legasinya untuk dikedepankan, daripada membawa agenda-agenda perubahan tetapi tanpa suatu narasi kemajuan dan tanpa suatu backup prestasi ketika memimpin Jakarta. Oke, Pak Hasto, kita ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau banyak yang menilai adalah ditujukan kepada Anies Baswedan terkait dengan sindiran sebelumnya yang disampaikan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal bagaimana perubahan itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan jika terpilih. Sebenarnya Anies merasa tersindir nggak sih dengan pernyataan Presiden Jokowi? Ya, saya kira saya baru saja mendengarkan statementnya Pak JK bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah melanggar Sumpah Presiden, yaitu tidak adil. Harusnya Pak Jokowi sebagai presiden adil ke semua calon, adil ke semua rakyat yang siapa saja yang ingin mencalonkan. Apalagi ini dilakukan secara terbuka. Saya kira ini sikap yang tidak elok bagi seorang presiden. Saya membaca motif ya, kira-kira kenapa? Mungkin karena beliau peduli, oke. Karena ingin keberlangsungan, oke. Tapi mungkin bisa jadi ada motif lain, bisa jadi ada masalah dengan proyek-proyek besar ini. Sehingga terlalu takut sekali kalau yang menang adalah orang yang tidak bisa dikontrol atau diatur. Itu 2. Yang ketiga adalah daripada Pak Jokowi cawe-cawe berlebihan, sebaiknya memang Pak Jokowi melanjutkan apa cita-cita dan visi misinya yang belum tersalurkan, yang belum tersampaikan. Dulu janjinya ingin ekonomi meroket, lapangan kerja mudah, ingin penegakan hukum. Sekarang hukum kita ancur-ancuran, surveinya paling rendah. Lapangan kerja paling rendah. Padahal itu janji nawacita. Yang ini tentu saja harus diselesaikan, dituntaskan daripada menjadi mencari cawe-cawe ini. Karena nanti kalau seperti ini, si orang yang tidak didukung ketika dia menang, ini akan jadi masalah baru gitu. Sehingga tidak elok dalam politik bangsa kita. Sebaiknya sebagai negarawan kami mengharapkan
Pak Jokowi adil lah terhadap calon siapapun. Karena mereka satu alma mater, Pak Jokowi dan Mas Anies sama-sama alumni UGM. Kebetulan Mas Anies sekolahnya lama di luar negeri, sampai PhD, jadi rektor. Background-nya adalah pendidikan. Mungkin cara pandangnya berbeda, wajar saja. Untuk itu, jangan menganggap bahwa orang yang tidak ikut dalam gerbongnya adalah orang yang satu hari tidak akan melanjutkan. Itu tidak benar. Saya kira definisi perubahan itu bukan merubah, tetapi transformatif, berkemajuan. Dan itu fitrahnya manusia untuk bisa lebih maju, lebih hebat. Seperti itu. Mas Iqbal, tapi kan tadi kata Pak Hasto, Pak Jokowi kan presiden bersama, tapi kalau kata PKS tidak adil kepada semua baca pres, ini bagaimana? Ya, kalau kita berbicara keadilan, justru Presiden Jokowi menunjukkan suatu komitmen terbukti dari Sumatera Barat. Pak Jokowi melakukan pembangunan yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur yang berasal dari PKS. Di Depok itu juga dilakukan suatu sentuhan campur tangan di dalam membangun infrastruktur. Demikian juga di daerah-daerah seperti Aceh yang tidak memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi pada saat pemilu. Dengan demikian komitmen keadilan itu ditunjukkan kepada rakyat, ditunjukkan pada seluruh warga bangsa tanpa memperhitungkan apakah di dalam pemilu presiden yang lalu memberikan dukungan pada presiden atau tidak. Itu keadilan yang dijalankan dengan sangat baik dengan mengusung konsepsi Indonesia sentris, membangun infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia. Itu keadilan bahwa seorang presiden demi tanggung jawab pada kepentingan nasional, termasuk yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, pada tujuan bernegara, maka presiden punya tanggung jawab di dalam mempersiapkan siapa suksesornya. Itu bukan dalam konteks pribadi-pribadi, tetapi dalam konteks haluan negara, di dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang. Sehingga seharusnya seluruh partai itu mencermati bagaimana konsepsi rencana pembangunan jangka panjang yang disampaikan oleh presiden. Misalnya Pak Anies, misalnya juga dari PKS, setuju tidak bahwa stabilitas pemerintahan itu sangat penting, bahwa kesinambungan kepemimpinan itu sangat penting, bahwa kita harus memanfaatkan bonus demografi dalam waktu 13 tahun yang akan datang, konektografi melalui pembangunan infrastruktur, hilirisasi, itu yang seharusnya dikritisi dari partai-partai dalam konteks berbicara tentang rencana pembangunan jangka panjang. Jangan kemudian berbicara dari aspek gimmick-gimmick politiknya. Karena pengalaman dari Presiden Jokowi ketika memimpin Jakarta dan kemudian digantikan oleh Pak Anies, tidak ada kesinambungan dari program itu. Sehingga hal-hal inilah yang disoroti agar apa yang terjadi di Jakarta tidak terjadi di tingkat nasional. Karena itulah Presiden sekali lagi campur tangan dari aspek policy apa yang harus dilanjutkan oleh Presiden terpilih yang akan datang. Artinya ini ke semua baca pres ya Pak Hasto ya. Kita ke Mas Jayadi Hanan dulu. Mas Jayadi, kalau ada beberapa survei yang mengatakan Anies Baswedan adalah baca pres yang paling dinilai tidak akan melanjutkan program Presiden Jokowi sebelumnya. Ini bagaimana? Benarkah? Ya, persepsi publik begitu. Tapi misalnya di survei April lalu itu kan kalau kita tanya siapa yang dianggap akan melanjutkan program ya, jangan salah, melanjutkan program pembangunan di masa Jokowi, yang nomor satu itu antara waktu April itu Prabowo, lalu disusul Ganjar, lalu Anies. Jadi Anies itu tetap dianggap akan melanjutkan juga, cuman memang porsinya yang paling kecil, ada 20% Anies, 32%-an itu Ganjar, 34%-an Prabowo waktu itu. Jadi sebetulnya kalau dibaca secara umum, tiga-tiganya dianggap akan melanjutkan, cuman mungkin porsi program yang akan diambil untuk dilanjutkan secara mungkin secara letter luck gitu, secara sama gitu, mungkin lebih kecil akan dilanjutkan oleh Anies. Saya kira di situ posisinya kalau yang dilihat oleh publik gitu. Tapi itu artinya publik tidak melihat Anies juga bertentangan secara diametral dengan Pak Jokowi. Anies juga oleh sebagian publik akan tetap melanjutkan. Cuman yang paling banyak itu dinilai adalah Ganjar Pranowo sama Prabowo. Itu satu ya. Yang kedua, saya kira kalau kita dengar pernyataan dari Pak Jokowi itu dan Pak Anies tadi yang disampaikan oleh Kompas, sebenarnya di tingkat normatif itu nggak ada pertentangan, saya kira. Pak Anies itu kan bicara secara normatif soal haluan bernegara yang ada di Undang-Undang Dasar 45 kan, gitu. Sementara Pak Jokowi bicara soal estafeta kepemimpinan yang berlanjut.
yang sebenarnya dikonfirmasi juga oleh Mas Iqbal tadi, bahwa memang kepemimpinan itu tidak mungkin dimulai dari nol. Tidak mungkin begitu kepemimpinan baru mulai lalu nol lagi, kan nggak mungkin. Siapapun presiden yang nanti terpilih menurut saya, ya, mau tidak mau dia akan melihat akan melanjutkan sejumlah pembangunan atau sejumlah program yang dilaksanakan oleh presiden sekarang, mau atau nggak mau itu akan melanjutkan gitu. Misalnya begini, tidak mungkin presiden yang akan datang itu tidak akan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan misalnya. Kan itu kan perintah konstitusi. Oke. Satu. Yang kedua, ya, tapi kan program Mas Hana, tapi kan program Presiden Jokowi banyak, dan tadi kata PKS juga ada yang diduga mungkin bermasalah. Kita tanya ke PKS, Mas Iqbal, mungkin nggak Anies Baswedan tidak mengerjakan seluruh program Presiden Jokowi bila terpilih nanti, tapi jangan dijawab dulu, dijawab nanti usai jeda.